Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah Safira, MPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang SPT. SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan. Pengertian SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jenis SPT itu ada 3. Pertama, melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Ketiga, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Jenis SPT. SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan atau bukan objek pajak penghasilan, dan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. SPT masa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT. Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal. Di antara aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT tersebut adalah: 1. PPh pasal 2126. Kedua, PPh pasal 22. Ketiga, PPh pasal 23 atau 26. Keempat, PPh pasal 25. Kelima, PPh pasal 4 ayat 2. Keenam, PPh pasal 15. Ketujuh, PPN pajak pertambahan nilai. 8. PPN pajak pemungut. 9. PPN bagi pengusaha kena pajak perdagangan eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. 10. Pajak penjualan atau barang mewah. Tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT. Tempat penyetoran, kantor pos atau bank peresepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak SPP. Terus, tempat pelaporan, kantor pajak, domisili dan lokasi WP disampaikan dengan cara: A. Langsung ke KPP. B. Dikirim melalui kantor pos atau kurir secara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Sanksi bagi yang terlambat setor dan sanksi terlambat lapor SPT. Terlambat bayar setor, sanksi administrasi bunga 20%, sebulan maksimal 24 bulan. Terlambat melapor, sanksi administrasi denda. SPT masa itu 500. Kalau SPT tahunan itu 100 rupiah. Cara pembetulan SPT. Pasal 8 Undang-Undang KUHP. Pertama,
SPT telah disampaikan. Ketentuannya, dalam jangka waktu 2 tahun belum ada pemeriksaan, menyampaikan pertanyaan tertulis, kurang bayar dilunasi, sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38. Ketentuannya, ketidakbenaran diungkapkan sendiri. Tidak akan dilakukan penyidikan, kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor 28 PJ 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SSP sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua, negara KPPN untuk kantor pelayanan perbendaharaan. Lembar ketiga, pelayanan pajak untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor. Lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagai ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. 1. Formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dengan menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam 1 SSP. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor,
termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan menggunakan formulir surat setoran pabean cukai dan pajak SSPCP. Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009. Batas akhir untuk SPT tahun PPh WPOP. Batas waktu pelaporan SPT adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berlaku pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sebagaimana contoh jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 30 Juni 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh dilaporkan. Batas akhir untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 30 April tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 31 Juli 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahun PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Batas waktu untuk SPT masa. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhir masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa, yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional
yang ditetapkan oleh pemerintah. Itulah penjelasan saya pada materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan saya, tata bicara saya yang kurang jelas dan kurang baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.